dianggap sudah dibacakan. Lanjut langsung kami ke fakta hukum. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli dini hari menerima telepon dari saudari Putri Chandrawati dengan menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling 329, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudari Putri Chandrawati dari Magelang, dan saat itu Putri dan Chandrawati tiba dari Magelang sekira pukul 15.40 WIB. Kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo untuk naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, kamu berani enggak tembak dia? Dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat, bahwa meski tujuan perkataan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan dengan perkataan kamu berani tembak dia, dalam hal ini korban Yosua, kepada saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan kehendak Wilen terdakwa Ferdi Sambo dan mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa, dan yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Meskipun saksi Ricky Rijal menjawab tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana, sehingga untuk mencapai tujuannya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Ricky Rijal agar memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat. Dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, untuk apa Bang? Dan saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab enggak tahu. Atas penyampaiannya tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo, dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa di Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan tenang dan sadar menyampaikan maksud niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup nggak tembak Yosua? Dijawab, siap komandan. Penyampaian terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer merupakan kehendak witness terdakwa Ferdi Sambo dan menghendaki tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Tindakan tersebut sebagaimana pendapat Dr. Randus F.A. Lamintang SH dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, halaman 31, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa, kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer dengan tujuan menambahkan peluru ke dalam magazen untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru dan menambahkan peluru hingga penuh ke dalam magazennya, lalu dipasangkan di senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian menentukan lokasi pelaksanaannya, mengatakan lokasinya ada di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti kami semua, dalam hal ini saksi Richard Eliezer
Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal, korban Nopriansa Yosua, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati, terdakwa Perdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan, kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita, karangan, cerita bohong tersebut, yakni Nopriansa Yosua Huta Barat melecehkan saudara Putri Chandrawati. Saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan Nopriansa Yosua menembak saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Perdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dan terdakwa Perdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansa Huta Barat. Kemudian terdakwa Perdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik Nopriansa Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata api milik korban Nopriansa Huta Barat ada di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan saksi Riki Rijal Wibowo dalam mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Perdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata api milik korban Nopriansa dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa. Tujuannya agar korban Nopriansa Yosua Huta Barat lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan yang disusun oleh terdakwa Perdi Sambo dengan rapi terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rijal, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 346 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1 Ma dengan posisi saksi Riki Rijal Wibowo supir, korban Nopriansa duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati duduk di kursi tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Dan sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati turun dari dalam mobil. Lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat bersama-sama dengan saksi Riki Rijal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Perdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi melewati pintu dapur. Pada saat di dalam rumah, terdakwa Perdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf. Kemudian meminta saksi Kuat Maruf memanggil saksi Riki Rijal Wibowo, korban Nopriansa Yosua, sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansa Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Perdi Sambo, sehingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat saksi Kuat Maruf dan memanggil saksi Kuat Maruf memanggil saksi Riki Rijal dan korban Nopriansa Huta Barat, saksi Richard Eliezer yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Perdi Sambo. Dan saat itu terdakwa Perdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nopriansa Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah diikuti saksi Riki Rijal, saksi Kuat Maruf, terdakwa Perdi Sambo memanggil korban Nopriansa Yosua Huta Barat, dan saat korban Nopriansa Yosua mendekat, terdakwa Perdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansa dan menyuruh berlutut hingga korban Nopriansa terhempas di depan terdakwa Perdi Sambo sambil membungkukkan badan mengatakan, "Ada apa ini?" Saat itu juga terdakwa Perdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer dengan berkata, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Perkataan terdakwa Perdi Sambo tersebut merupakan kehendak agar nyawa korban Nopriansa Huta Barat dirampas mati. Saksi Richard Eliezer Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansa Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga terjatuh
tertelungkup sambil mengerang kesakitan, dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Matinya korban Nopriansa Yosua Huta Barat merupakan wujud perbuatan terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Setelah itu terdakwa Ferdy Sambo untuk menghilangkan jejak membuat menciptakan situasi seolah-olah terjadi tembak-menembak dengan cara terdakwa Ferdy Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi. Kemudian senjata yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdy Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdy Sambo. Lalu senjata api tersebut diletakkan di tangan kiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer, saudara Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdy Sambo yang tadinya keluar rumah kembali ke dalam untuk menjemput saksi Putri Candrawati dan membawa keluar dan dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa peristiwa tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli hukum pidana Dr. Alpi Sahari SH MHum dan ahli kriminologi sebagai dianggap dibacakan. Ahli menyatakan dalam hukum pidana perlu ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUHP sebagai bestandel deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualitis dengan hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUHP. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUHP dan 340 harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang mendekat pada astus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pendapat ahli tersebut sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut dianggap dibacakan. Langsung ke fakta. Fakta tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya, yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan persidangan terlampir dalam berkas perkara, yang intinya bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dan perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua, perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat tidak direncanakan merupakan reaksi ketiga dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi
Motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional, menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa fakta hukum dikemukakan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf tersebut di atas didukung dengan bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sula Abo sebagaimana terlampir dalam tuntutan. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Susanto Haris dan saksi Sula Abo menegaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 di tempat kejadian perkara TKP Rumah Dinas Jalan Duren 3 nomor 4 ditemukan senjata api Glock 17 nomor MPY 8501 milik Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan sisa peluru 12 butir. Terdapat ada magazen dan terdapat senjata api HS milik Nurpiarsa Yosua Huta Barat dengan sisa 9 butir yang terdapat dalam magazen diserahkan kepada Sula Abo. Kemudian saksi Sula Abo melakukan pemotretan secara umum terhadap barang bukti yang dan ada kemudian mencatat 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 serpihan, dan terdapat 11 tembakan baik yang terdapat di dinding, bupet, pintu kamar maupun di bawah jenazah. Bahwa keterangan saksi Susanto Haris dan saksi Sulap Abo bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf yang membentuk fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan. Bahwa lebih lanjut fakta hukum yang terungkap di persidangan dari ahli keterangan ahli balistik Arif Sumirat, ahli forensik dianggap dibacakan terlampir dalam berkas perkara, ahli forensik para Primadani. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli balistik Arif Sumirat dan ahli forensik para Primadani, keduanya mengemukakan pendapat berdasarkan keahliannya yang bersumber dari hasil pemeriksaannya. Ahli balistik Arif Sumirat melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di Duren 3 nomor 4 mengemukakan pendapatnya bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan 5 bekas tembakan di tangga dan juga menemukan 3 perkenaan tembakan di depan gudang tepatnya, 2 perkenaan tembakan di lantai samping tangga dan 2 perkenaan tembakan di plafon. Dan dalam menentukan sudut, ahli menggunakan busu balistik untuk digunakan menentukan fraksi gali arah tembakan dan juga dengan cara menarik benang dan memberikan besi yang lurus untuk menentukan busur balistik agar terbentuk sudut tembakan dan perkenaan proyektil mengenai objek sehingga arah penembakan berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat 3 sudut